Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kebutuhan akademik, citation adalah hal yang penting untuk menulis sebuah karya ilmiah. Entah itu untuk penulisan jurnal, buku, makalah, skripsi, tesis, hingga disertasi. Namun, masalah yang biasa dihadapi adalah penulis masih menggunakan cara manual non-konvensional dalam mengelola referensi yang digunakan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang akuratnya dalam penulisan. Kita mungkin pernah mendengar beberapa perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation dan reference manager, seperti EndNote, Zotero, RefWorks, dan Mendeley. Salah satu perangkat lunak yang cukup friendly di kalangan akademisi, selain karena lebih sederhana, tapi juga dapat digunakan secara gratis. Dan ini yang mencuri banyak perhatian kalangan akademisi, yaitu Mendeley. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan praktik menggunakan Mendeley. Secara sederhana, Mendeley dikenal sebagai perangkat lunak atau software manajemen referensi yang dapat membantu Anda satu, mengorganisir penelitian, mengelola citation dan referensi yang digunakan, mempermudah dan menghasilkan keakuratan dalam manajemen referensi, mempermudah untuk berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, dan membantu dalam menemukan publikasi penelitian terakhir dari topik penelitian kita. Lalu apa saja keunggulan menggunakan Mendeley? Satu, dengan Mendeley kita mampu mengorganisir tanda kutip perpustakaan sederhana pada tulisan kita. Karena Mendeley secara otomatis segala referensi dan citation yang kita gunakan akan diurutkan menurut penulisnya, judulnya, tahun, dan penerbit atau volumenya. Yang kedua, dengan keyword dapat membantu penulis untuk menemukan beberapa sumber yang relevan. Yang ketiga, lebih memudahkan dalam mengelola citation dari referensi yang digunakan. Karena dari setiap file yang kita tambahkan dalam program Mendeley dapat diketahui secara detail otomatis lengkap, tanpa harus kita repot-repot menambahkan satu persatu. Yang keempat, dapat terhubung secara online tentunya, sehingga kapanpun bisa disinkronkan atau ditambahkan antara file yang lama dengan file baru yang ada di komputer kita sebelumnya. Dimanapun kita berada, kita bisa mengaksesnya, meskipun tanpa menggunakan komputer yang biasa kita gunakan. Aplikasi tersebutlah yang disebut dengan Mendeley Web. Yang terakhir, bisa dilakukan secara online dan juga tetap bisa dilakukan secara offline di komputer. Aplikasi tersebut digunakan yang disebut dengan Mendeley Desktop. So, Mendeley ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Ikan sepat, ikan lele, biar cepat dan tidak bertele-tele, kita langsung saja membahas tahapan dalam menggunakan Mendeley. Tahapan yang nanti akan dijelaskan dalam penggunaan Mendeley terdiri atas instalasi atau registrasi terlebih dahulu, lalu kemudian library, lalu install untuk MS Word-nya, kemudian menulis di Word-nya, hingga memasukkan daftar pustaka. Langkah pertama tentu harus install terlebih dahulu. Pertama, jika di PC maupun di laptop Anda belum ada, maka silakan Anda mengklik alamat website www.mendeley.com /download /desktop /.
Lalu di halaman tersebut nanti akan muncul di kanan bagian atas kata download. Silakan Anda mengklik download. Lalu silahkan dibuatkan akun yang berisi nama, email, dan password. Begitu juga Anda memilih pilihan bidang studi dan status akademik. Bila tahapan tadi telah dilakukan, maka secara otomatis akan muncul tampilan di bawah ini. Kemudian Anda klik Save File, maka tahap pendaftaran telah berhasil. Anda akan mendapatkan email dari Mendeley. Tahap selanjutnya Anda membuka email yang Anda daftarkan tadi, lalu silakan Anda cek di inbox Anda email dari Mendeley dengan subjek please confirm your email address. Anda buka emailnya lalu lakukan verifikasi email address, dan ketika Anda telah menjalankan verifikasi email address, maka tahap registrasi sudah selesai dilakukan. Pada slide ini kita membahas langkah membuat library terlebih dahulu. Library atau perpustakaan yang dimaksudkan adalah pengumpulan literatur yang akan digunakan pada penulisan draft karya ilmiah kita. Ini dilakukan sebelum memulai tulisan. Jadi kita mengumpulkan sejumlah literatur yang relevan dan akan digunakan pada penulisan kita. Kumpulan literatur yang akan digunakan itulah yang disebut dengan library. Tampilannya akan seperti yang ada berikut ini. Ada folder file, ini memudahkan Anda untuk mengelompokkan literatur Anda berdasarkan topik atau tema penelitian atau judul penelitian Anda. Ada juga menu add. Menu add ini untuk memasukkan file, bisa dalam bentuk Word, Excel, PDF, RTF, dan sebagainya. Bisa juga dilakukan dengan cara mendrag dokumen ke dalam kolom ini. Ada juga menu view yang menyediakan pilihan gaya kutipan yang mau digunakan, seperti APA style kah, Harvard style, dan sebagainya. Lalu ada juga menu pencarian literatur. Ini membantu kita untuk menemukan literatur yang sudah kita masukkan. Jadi untuk memasukkan ke dalam library, Anda bisa membuka dari kumpulan dokumen Anda yang ada tersimpan di dalam komputer Anda, lalu di-drag, ataupun membuka langsung literatur dari web. Setelah Anda memasukkan file tersebut, maka di sebelah kanan layar akan tertera keterangan dari literatur tersebut seperti authors, jurnal, tahunnya, volumenya, isunya, halaman, abstrak, hingga pada keywordnya. Ini yang saya katakan tadi bahwa di sebelah kanannya akan ada kolom detail informasi tentang dokumen yang kita upload atau dokumen yang kita drag tersebut ke dalam library. Jadi kalau dalam contoh yang ada pada layar slide ini, kita lihat nama foldernya adalah penelitian tentang nursing, yang library ini adalah library untuk draft penulisan nursing. Di sebelah kanannya itu ada kolom detail informasi tentang jurnal tersebut atau literatur tersebut.
Jadi ada type ini bisa nanti dibuka macam-macam, apakah dia book, apakah dia book section, apakah dia film, apakah dia ceramah, ataupun jurnal artikel. Lalu ada keterangan tentang jurnal, tahun, volume, isu, dan halamannya. Juga nanti ada kelihatan abstrak, authors, keywordnya, dan publishernya. Jadi akan ada kelihatan secara detail. Detail informasi ini penting untuk diperhatikan oleh penulis karena ini yang menjadi landasan dalam memasukkan sitasi atau kutipan dan juga dalam memasukkan daftar pustaka. Bila informasi ini tidak lengkap, maka akan mempengaruhi juga penulisan yang keliru dalam tulisan Anda. Misalnya, pada beberapa jurnal yang sudah terstandarisasi dengan baik penulisannya, yaitu biasanya pada jurnal Q1, Q2, Q3, Q4, atau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4, maka tidak perlu lagi diedit atau dikoreksi kembali detail informasi dari jurnal atau literaturnya. Namun, ada juga kalanya didapati beberapa jurnal yang ketika dimasukkan ke dalam library masih keliru atau belum lengkap dalam memasukkan informasi. Sehingga penulis harus kembali mengecek dan mengoreksi serta menambahkan kembali informasi yang belum lengkap dari dokumen tersebut. Bila isi library kita sudah ada, maka tahap selanjutnya adalah mulai menulis di Word. Maka silahkan Anda membuka halaman Word dan memulai menulis. Pastikan bahwa Mendeley sudah terinstal di Word Anda sehingga itu akan memudahkan. Untuk mengetahui bahwa Mendeley sudah terinstal di Word Anda adalah dengan membuka tab yang ada di atas yaitu reference pada bagian atas tengah. Maka kemudian Anda juga melihat icon Mendeley. Bila icon tersebut ada, berarti sudah terinstall dalam Word Anda dan sudah bisa memulai menulis. Namun bila belum, maka perlu dilakukan install ke Word. Berikut adalah tahapannya. Anda klik Mendeley Desktop, lalu klik di bagian Tools, Install MS Word Plugin. Tahap ini tidak memakan waktu lama. Ketika sudah ada pemberitahuan bahwa instalasi sudah berhasil, maka Mendeley sudah terinstall di dalam MS Word Anda. Maka tampilan Word seperti yang ada di slide ini. Pada MS Word di tab Reference, tersedia beberapa fitur seperti melakukan pengutipan, daftar pustaka, serta Anda juga dapat memilih style penulisan, misalnya APA style kah atau Harvard style. Insert citation berfungsi untuk memasukkan kutipan pada teks yang sedang diketik. Tentunya literatur jurnal tersebut sudah ada di library Mendeley Anda, sehingga ketika diketik nama author sudah terdeteksi di dalam Word Anda. Jika Anda ingin memasukkan sumber kutipan, tinggal klik Insert Citation, maka selanjutnya muncul isi library Mendeley Anda. Dan tinggal Anda yang memilih kutipan jurnalnya lalu ditekan Enter atau OK. Maka secara otomatis kutipan tertulis berdasarkan style yang sudah kita pilih. Pada contoh di slide ini, Anda melihat pada kalimat pertama tertuliskan emotional labor merupakan modal utama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan rumah sakit. Ini merupakan parafrase pernyataan dari jurnal yang ditulis oleh Ben Gray. Maka saya harus mengutip Gray dengan cara menuliskan nama Gray dan Mendeley secara otomatis akan mencari di library Anda semua jurnal yang autorsnya adalah Gray.
Anda pilih, lalu tekan OK atau Enter. Maka otomatis kutipan Gray muncul di tulisan Anda sesuai dengan style yang Anda inginkan. Seperti yang kita lihat pada slide layar ini, sudah nampak citasi Gray tahun 2010. Sudah ada di dalam slide ini, sudah ada dalam tulisan ini. Jika telah selesai mengutip, maka nama penulis dan tahun jurnal akan tertera pada teks. Jika diklik, maka kutipan tersebut akan terblok, menandakan bahwa pengutipan benar-benar menggunakan reference manager, yaitu Mendeley. Pada akhir tulisan Anda, ketika Anda selesai dan ingin memasukkan literatur kutipan Anda pada bagian daftar pustaka, Anda cukup mengklik Insert Bibliography. Maka secara otomatis semua referensi yang Anda gunakan dalam tulisan Anda akan muncul pada bagian akhir, yaitu pada halaman daftar pustaka di halaman terakhir di file Word Anda. Nah, seperti contoh di slide ini, ketika Anda tadi mengklik Insert Bibliography, maka otomatis muncul secara lengkap dan diurutkan secara alfabet atau abjad berdasarkan nama author dan sesuai dengan style tulisan yang Anda pilih. Di slide ini menggunakan APA style. Sangat mudah kan penggunaan Mendeley? Selain mudah juga bisa diakses secara gratis. Namun bila Anda ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, tentunya Anda dapat berlanggan. Untuk yang paket paling murah sekitar $5 per bulan dengan fasilitas kapasitas hingga 5 GB. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.